Pacarnya bertanya dengan heran, "Rafael, kamu mau kemana?" Juarez berkata, "Aku memiliki hal-hal penting untuk dilakukan. Kamu bisa terus bermain di sini dulu, dan aku akan meninggalkanmu, Chip." Setelah itu, dia melihat ke arah keempat pengawalnya dan berkata, "Darren akan mengemudi, Gino." Vance panggil semua orang untuk segera turun, dan datang ke ruang operasi untuk berkumpul. Ingat, semua orang harus bersenjata lengkap. Pria bernama Vance bertanya dengan heran, "Bos, apa yang begitu serius? Mengapa kamu ingin semua orang bergegas?" Juarez berkata, "Ini mungkin bukan hal yang buruk, tapi itu mungkin bukan hal yang baik juga, dan kita harus menunggu sampai kita pergi untuk mencari tahu. Tetapi apakah itu baik atau buruk, kita harus sepenuhnya siap." Dari sudut pandang Juarez, jika pria ini memang peluang bagus untuk kesuksesannya, maka dia harus melayaninya dengan baik, tidak hanya membiarkan pria ini melihat ketulusannya, tetapi juga untuk membiarkan orang ini melihat kekuatannya. Dan jika orang ini tidak baik, dia dapat membawa orang-orangnya bersamanya, dan dia bisa menghindari bahaya sebanyak mungkin. Crazy Juarez memiliki total lebih dari 200 anggota langsung. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah penduduk asli. Di sini, prevalensi senjata tidak kalah dengan di Amerika Serikat, terutama untuk kelompok kriminal. Tidak hanya semua orang yang memiliki senjata, tetapi banyak juga yang memiliki peralatan standar yang diselundupkan dengan harga tinggi dari Amerika Serikat. Karena itu, efektivitas tempur anggota Crazy Juarez tidak kalah dengan polisi militer. Ketika mereka menerima perintah bos, mereka semua mengambil peralatan mereka, dan dengan cepat pergi ke desa kecil tempat ruang operasi berada. Juarez, yang telah berjuang di jalanan selama bertahun-tahun, selalu mengharuskan semua anggota Crazy Juarez untuk dapat mengemudi dan memiliki mobil sendiri. Alasannya adalah untuk meningkatkan mobilitas seluruh kelompok. Dalam pandangannya, ini sama pentingnya dengan motorisasi tentara modern. Selain itu, ia juga mewajibkan semua anggota memasang radio di mobilnya. Pada saat yang sama, untuk memastikan komunikasi radio yang lancar, dia telah mendirikan beberapa stasiun radio repeater dalam radius 100 km dari Ensenada, sehingga dapat meningkatkan jangkauan komunikasi radio dan kualitas komunikasi. Pada saat ini, dia sedang duduk di mobil anti pelurunya, memegang mikrofon tangan dari radio mobil, dan menginstruksikan, "Semua orang perhatian, tidak peduli dari mana kamu memulai, jangan memasuki desa tempat ruang operasi berada tanpa izin. Pertama, kedua, tim ketiga berkumpul di pintu masuk timur desa, dan tim keempat, kelima, dan keenam berkumpul di pintu masuk barat desa. Setelah semua orang berkumpul, dengarkan perintahku dan gunakan serangan menjepit untuk menyelesaikan pengepungan ruang operasi." Pemimpin tim menerimanya dan segera membalas. Segera, suara banyak orang datang dari walkie-talkie. Tim pertama menerima. Tim kedua menerima. Tim ketiga menerima. Setelah 6 pemimpin tim semuanya mengkonfirmasi pesan, Juarez melanjutkan, "Setelah kamu memasuki ruang operasi dalam radius 3 mil, kamu harus memperhatikan lingkungan di sekitarmu. Begitu kau menemukan orang yang mencurigakan bersembunyi, laporkan kepadaku sesegera mungkin." Juarez telah mengalami berbagai macam rush, pengalaman pertempuran. Menurutnya, terlepas dari apakah lawan telah diam-diam mengerahkan pasukan, serangan menjepit dapat memastikan tampilan efektivitas tempur. Jika musuh berada di tengah, serangan menjepit bisa mengepung musuh dengan baik. Jika musuh berada di pinggiran setelah kedua kekuatan bertemu dalam serangan menjepit, mereka dapat mengandalkan titik tengah untuk bertahan melawan musuh eksternal. Cara Juarez sangat efisien saat menghadapi kelompok kriminal biasa. Tapi dia tidak bisa membayangkan bahwa yang harus dia hadapi adalah raja tentara bayaran, front kataklismik. Menurut taktik yang direncanakan oleh Tamas sebelumnya,
para anggota front kataklismik harus menyebar dan bersembunyi 1 atau 2 kilometer jauhnya dari desa, untuk menunggu pihak lain menyelesaikan perakitan, kemudian kencangkan pengepungan dan masukkan semua anggota partai lainnya ke dalam saku mereka. Selain itu, anggota front kataklismik ini semuanya adalah master seni bela diri, dan kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada tentara bayaran biasa. Oleh karena itu, ketika mereka disembunyikan, para anggota Crazy Juarez ini, bahkan jika mereka melewatinya, tidak akan melihat kelainan apapun. Tepat ketika anak buah Juarez berkerumun, Darren membawa Johan kembali ke ruang operasi. Darren memasang ekspresi menyanjung sepanjang jalan, berjalan ke arah Tama dengan sopan, dan dengan cepat mengeluarkan sekotak rokok domestik dari sakunya, berjalan ke Tama, menyerahkan rokok itu, dan berkata dengan hormat, "Tuan Renza, bos kita sudah dalam perjalanan, dan dia telah memerintahkan agar aku melayani Anda. Silahkan Anda merokok dulu." Tama melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak." "Aduh." Darren dengan cepat tersanjung dan berkata, "Itu tidak akan bagus, itu tidak akan bagus. Rokok bukanlah hal yang baik. Jangan sentuh mereka jika Anda bisa." Setelah berbicara, dia mengulurkan tangannya dan memasukkan kotak rokok ke dalam sakunya, berbalik, dan berkata kepada Johan, "Pergi, tidak ada yang boleh merokok di depan Tuan Renza." Johan mengangguk bersemangat dan berkata, "Oke, oke." Setelah berbicara, dia berbalik dan mengobrol dengan sekelompok pria dalam bahasa Spanyol. Darren tersenyum dan berkata kepada Tama, "Tuan Renza, lingkungan di sini terlalu buruk. Apakah menurut Anda kita harus naik dan berbicara?" "Tidak perlu." Tama melambaikan tangannya sedikit, dan berkata ringan, "Saya sangat menyukai ini. Tempatnya sederhana namun tidak sederhana. Lihat ruang operasimu. Meskipun liangnya kecil, ia memiliki semua organ dalam. Dapat dilihat bahwa peralatan ini juga sangat modern. Bau disinfektan sangat menyengat. Saya pikir Anda harus memperhatikan kebersihan." Darren buru-buru berkata, "Tuan Renza, saya akan mengatakan yang sebenarnya. Saya benar-benar gila dalam hal obat-obatan, tetapi dokter barusan sedikit selevel. Apakah Anda tahu perbuatan mulia apa yang dimiliki anak ini?" Tama menggelengkan kepalanya, dan bertanya, "Bagaimana ceritanya?" Darren berkata, "Ketika anak ini berada di India, dia menggunakan berbagai cara untuk menculik 5 atau 600 ginjal orang. Di Amerika Serikat, sebagai hasilnya, dia kembali ke bisnis lama, dan sekarang di lingkaran Amerika Utara, anak ini bisa dianggap sebagai pisau." Tama mau tak mau memukul bibirnya, dan berkata setengah bercanda, "Meskipun ini benar-benar masalah sepele, saya harus mengatakan bahwa masih ada sesuatu." Darren tertawa, mengangguk cepat, dan berkata, "Anda benar, bicara pada saya. Dibandingkan dengan Anda, kami memang memiliki beberapa kegiatan sembarangan yang tidak datang ke meja. Dalam keadaan normal, seluruh rantai industri hanya dapat menghasilkan puluhan ribu atau ratusan ribu dolar untuk satu pinggang. Jika Anda ingin mendapatkan ratusan ribu dolar seperti Anda dengan kekayaan bersih 100 juta, saya khawatir itu akan menelan biaya lebih dari 100,000 pinggang, dan tidak mungkin mencapainya dalam hidup ini." Tama cemberut dan bertanya kepadanya, "Siapa yang memberitahumu bahwa aku memiliki 10 miliar? 10 miliar, di mataku, itu bahkan bukan apa-apa." Setelah berbicara, Tama berkata lagi, "Biarkan saya memberitahu Anda ini, saya memperoleh sebuah organisasi beberapa waktu lalu, dan dalam jangka panjang dan jangka pendek, dan saya menginvestasikan 10 miliar dolar. Darren menatapnya dengan tidak percaya dan berkata, "Tuan Renza, apakah Anda bercanda? Dalam organisasi macam apa Anda menginvestasikan puluhan miliar dolar?" Tama berkata dengan santai, "Saya tidak bisa memberitahumu ini sekarang, tapi kau tidak perlu mempertanyakan keaslian masalah ini.
karena saya tidak pernah membuat lelucon seperti itu. Darren juga tahu bahwa Tama dapat memiliki kartu emas hitam, yang membuktikan bahwa dia sangat berkuasa, dan tidak mungkin untuk membual di depan orang kecil seperti dirinya. Jadi, dia berkata dengan hormat, "Tuan Renza, terima kasih atas minat Anda pada Crazy Juarez kami. Saya percaya bahwa setelah Anda bertemu bos kami, Anda tidak akan kecewa dengan kami." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.